Anda mengalami banyak masalah, butuh dukungan doa, ikuti Menara Doa GJKI Sunter setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 18 lewat Zoom. Meeting ID 488-317-1824. Kami siap membantu Anda. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 263 dengan tema Melawan Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Markus 12 ayat 1 dan ayat 8 dan 9 yang berbunyi, lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ayat 8. Mereka menangkapnya dan membunuhnya lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Ayat 9. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Saudara, dalam perumpamaan ini, pemilik kebun anggur mewakili Allah, dan kebun anggur adalah umatnya atau kerajaannya di dunia ini. Penggarap-penggarap yang disewa mewakili para pemimpin agama pada waktu itu, sedangkan hamba-hamba yang dikirim oleh pemilik kebun adalah para nabi yang telah dikirim Allah sebelumnya. Pemilik kebun mengirim hamba-hambanya untuk mengumpulkan hasil panen yang seharusnya menjadi haknya, tetapi para penggarap menganiaya dan membunuh mereka. Ketika pemilik kebun mengirim anaknya yang dikasihi, para penggarap menganggapnya sebagai kesempatan untuk menguasai kebun tersebut dan membunuh anak itu. Saudara, beberapa makna yang dapat diambil bagi kita semua. Yang pertama, tanggung jawab sebagai hamba Allah. Perumpamaan ini mengingatkan orang percaya akan tanggung jawab mereka sebagai hamba-hamba Allah di dunia ini. Kita dipanggil untuk menghormati dan melayani Allah dengan setia, menggunakan bakat dan sumber daya yang Dia berikan kepada kita untuk kemuliaannya. Yang kedua, penghargaan dan penghormatan kepada Allah. Melalui perumpamaan ini, Yesus menyoroti pentingnya menghormati dan memberikan penghargaan kepada Allah sebagai pemilik segalanya. Kita harus mengakui haknya atas hidup dan segala sesuatu yang kita miliki, serta mengelola dengan bijaksana dan memberikan hasil yang pantas kepadanya. Yang ketiga, peringatan tentang penolakan dan hukuman. Perumpamaan ini juga mengingatkan orang percaya, gembala, penginjil tentang bahaya menolak dan melawan kehendak Allah. Para penggarap yang menolak pemilik kebun dan membunuh anaknya menghadapi konsekuensi yang serius. Demikian pula mereka yang menolak Kristus dan melawannya akan menghadapi hukuman dan kehilangan hak untuk memasuki kerajaan Allah. Keempat, penghargaan bagi mereka yang menerima Yesus. Dalam perumpamaan ini, pemilik kebun memutuskan untuk memberikan kebun kepada orang lain setelah anaknya dibunuh. Ini menggambarkan kasih Allah yang besar dan kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Menerima dan hidup dalam hubungan dengan Tuhan Yesus memungkinkan kita untuk menjadi bagian dari kerajaannya dan memperoleh berkat-Nya. Bagaimana dengan kita semua? Pelajaran dari perumpamaan ini dapat memberikan pengaruh yang mendalam bagi setiap orang percaya. Juga mendorong kita untuk hidup dengan kesetiaan, penghargaan dan penerimaan terhadap Yesus serta kehendak-Nya. Setialah sampai akhir dan hormatilah Tuhan Yesus juru selamat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami bahwa kami hanyalah hamba-hamba-Mu yang seharusnya setia sampai akhir dalam bertugas dan menghormati Engkau, karena semuanya adalah milik Tuhan dan kami kembalikan kepada Tuhan. Tolong kami untuk menyadari hal itu dan setia sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.